Halo semuanya, selamat datang di Open Your Mind Podcast Collaboration in Creative. Kenalkan, namaku Mark. Namaku Marcelo. Namaku Jadi. Kali ini di podcast kita di sesi yang terakhir akan membahas topik yang sangat seru dan akan kedatangan narasumber yang sangat-sangat paham tentang topik yang akan kita bahas. Nah, topik yang akan kita bahas di sesi yang keempat ini adalah New Year, New Mindset. Jadi, nanti kita akan tahu tentang apa itu mindset dan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan mindset yang baru di tahun yang baru. Keren banget nih topiknya, cocok banget. Hari-hari ini udah mulai dekat untuk perayaan tahun baru. Nah, menurutku aku pengen menumbuhkan mindsetku ya. Jadi cocok banget narasumber kali ini. Mr. Marisi sangat paham tentang topik ini, yaitu New Year, New Mindset. Nah, langsung saja mari kita sambut Mr. Marisi Sihombing. Oke, saya akan share dulu materinya ya. Saya bisa dikasih ini dikasih. Oke. Mungkin sebelumnya Mister bisa perkenalan terlebih dahulu. Oh ya, baik. Perkenalkan, saya Marisi Sihombing. Saya adalah pembina di Lomba Peneliti Pelajar Surabaya. Itu perkenalan singkat dari saya. Baik, terima kasih Mister. Baik, jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh tim yang namanya Open Your Mind, maka sesi yang akan sampaikan juga sangat mirip dengan nama tim kalian, yaitu sesinya adalah berbicara tentang open-minded versus closed-minded. Biasanya kan, mungkin kalian sudah pernah mendengarkan yang namanya growth-minded, gitu kan? Nah, sekarang ini Mister akan menyampaikan sesuatu yang berbeda, yaitu tentang open-minded sama versus close-minded. Kenapa perlu open-minded sama close-minded ini? Nah, kalau kita perhatikan, ciri dari generasi Profile 4.0, ini berarti zamannya kalian nanti gitu ya. Kan survei yang dilakukan oleh World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia di tahun 2020, maka skill yang dibutuhkan di dunia pekerjaan nantinya mulai dari tahun 2025, berarti itu zaman kalian ya, zaman anak-anak atau yang ada saat ini, ke belakang gitu ya, nanti in the future, skill yang dibutuhkan itu adalah, kalau kalian lihat, di situ ada 15. Ya, ada 15 poin, ada 15 tingkatan. Tapi yang tertinggi pertama dan kedua itu adalah analytical thinking dan innovation, active learning, and learning strategies. Jadi dua tertinggi itu adalah analytical thinking and innovation, active learning, learning and learning strategies. Nah, kalau kita lihat dua ini teratas, memang itu sangat penting, tapi kalau lihat dari nomor 3 sampai nomor 15 itu adalah juga sesuatu yang penting. Ya. Nah, melihat ciri-ciri generasi Profile 4.0 ini, maka open minded itu sangat dibutuhkan. Jelas ya? Jadi kalau berbicara tentang apa sih tujuan dari open-minded gitu ya. Nama kalian juga namanya Open Your Mind gitu kan. Nama timnya adalah Open Your Mind. Nah, kalau melihat, nanti kalau misalnya ditanya, kenapa sih kalian memberikan nama timnya itu adalah Open Your Mind? Atau kenapa sesi podcast di 5 sesi atau 6 sesi ini, tema utamanya itu adalah Open Your Mind. Kalau misal ada orang yang bertanya begitu, apa alasan kalian? Nah, salah satu alasan yang saya buat adalah ini, bahwa nanti di generasi kami, Profile 4.0, yang dibutuhkan atau keterampilan yang dibutuhkan itu adalah keterampilan menganalisa, berpikir analisa dan berinovasi, dan juga aktif belajar dan strategi belajar seperti apa. Nah, untuk mencapai generasi ini, untuk mencapai ciri-ciri ini, maka dibutuhkan open-minded. Jelas ya? Open-minded. Jadi nama kalian ini sudah sangat-sangat bagus, sudah sangat-sangat pas dengan ciri-ciri dari generasi Profile 4.0 yang dibutuhkan nanti di masa depan. Gitu ya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan apa sih open-minded,
gitu ya. Open-minded itu adalah open-minded willingness to try new things or to hear and consider new ideas. Open-minded itu adalah keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru atau untuk mendengar dan mempertimbangkan ide-ide yang baru. Jadi tidak hanya pada ide kita saja, tidak tertutup pada ide yang kalian punya, tetapi selalu mencoba sesuatu yang baru, tetapi selalu mendengar dan mempertimbangkan sesuatu yang baru. Kayak kalian melakukan podcast ini adalah sesuatu yang baru untuk tim kalian, betul ya? Nah, itu sudah termasuk open-minded. Kalau kalian mengundang fasilitator seperti saya gitu ya, itu sudah sesuatu yang baru. Itu sudah disebut dengan open-minded. Kita harus terbuka pikirannya. Kita harus terbuka kepada ide orang lain, sesuatu yang baru, atau pendapat-pendapat orang lain. Itu adalah pengertian dari open-minded. Ya, jadi tahun baru gitu ya. Kalau semisal ditanya, apa resolusinya untuk tahun baru ke depan? Ya, saya akan menjadi open-minded person. Saya akan menjadi pribadi yang terbuka pikirannya, mencoba sesuatu yang baru, mencoba untuk mendengar dan mempertimbangkan apa yang baru. Ya, lihat apa ciri atau perbedaan dari open-minded sama close-minded. Sekarang coba kalian melihat apakah kalian sudah menjadi close-minded atau open-minded. Dan ciri-ciri yang ada dalam diri kalian saat ini, apakah masih di close-minded atau open-minded? Nggak apa-apa kalau sekarang masih close-minded. Temanya itu kan New Year open-minded gitu ya, something like that gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti tahun baru menjadi open-minded. Ya kan, jadi jangan malu juga mengatakan bahwa oh iya ya saya masih close minded. Kalau nanti kita berpikir oh saya sudah open minded, ya di tahun baru jadi apa gitu ya. Nah, kalau close minded masih saat ini nggak apa-apa. Jadi apa yang menjadi ciri dari close minded, apa yang menjadi ciri dari open minded itu berbarengan gitu ya. Yang pertama, ciri dari close minded itu adalah don't want their ideas challenge. Jadi ketika kita punya idea, ketika kita punya ide, kita tidak mau orang lain itu menanggapi atau argumen dengan ide kita. Pokoknya kita mau ide kita itu sesuatu yang benar. Itu close minded. Tapi kalau open minded, kita mempunyai curious itu keingintahuan gitu ya. Keingintahuan kenapa orang lain itu tidak setuju dengan ide kita. Contohnya nih ya, si Mark punya ide, tetapi si Alexander itu tidak setuju dengan idenya Mark. Mark itu tidak akan marah. Mark itu tidak akan tidak akan merasa loh kamu itu kenapa gitu ya. Tapi Mark itu akan punya keingintahuannya tinggi. Kenapa si Alex itu tidak setuju dengan ide saya? Nah, itu ciri dari open minded. Jadi kita harus punya pemikiran seperti itu. Kenapa sih dia tidak mempunyai? Jadi nggak boleh marah loh, nggak boleh gini loh. Apa? Kenapa kamu tidak setuju? Apa alasanmu? Gitu kan? Siapa tahu juga si Alex yang benar. Gitu loh ya. Siapa tahu ciri dari open minded itu adalah we have to understand. Kita harus berpikir bahwa orang lain juga bisa benar. Gitu ya. Itu ciri dari open minded. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa orang lain itu salah. Tidak, orang lain itu bisa benar loh. Itu ciri dari open minded ya. Kemudian ciri yang kedua dari closed minded adalah dia itu more likely to make statement than ask question. Jadi dia hanya membuat statement, tetapi tidak pernah menjawab, tidak pernah bertanya. Kan? Kalau yang namanya open minded, dia pasti selalu bertanya, questioning, bertanya. Itu open minded. Makanya tadi waktu Mark punya ide, kemudian Alex tidak setuju, Mark kan pasti bertanya. Kenapa? Kenapa kamu tidak setuju dengan ide saya? Oh, karena ini. Oh, kenapa? How? Bagaimana? Gitu ya. Jadi selalu questioning. Itu ciri dari open-minded. Jadi kita sambil kalian berempat melihat ya, kalian ada di posisi mana? Close-minded atau open-minded? Sekali lagi, Mister tidak menjudge, tidak menghakimi. Oh, kamu kok close-minded? Tidak. Tapi kalau bisa berubah dari close-minded ke open-minded, nah, itu paling bagus. Ya, jadi nggak apa-apa kalau close-minded. Kalau kalian bertanya, Mr. Marzi sudah open-minded nggak semua? Mungkin tidak loh, gitu ya. Mungkin saya masih perlu belajar untuk open-minded, gitu ya. Oke, ciri yang ketiga itu kalau close-minded itu adalah focus more on being understood than on understanding others. Jadi, kalau yang close-minded itu fokusnya itu hanya
untuk dimengerti tapi tidak mengerti orang lain. Jadi maunya itu hanya untuk dimengerti. Kamu harus ngerti aku. Ini ideku ya. Kamu harus ngerti ideku, tapi tidak mau mengerti ide orang lain. Itu close minded. Jadi jangan menjadi orang seperti itu. New year, new mindset, gitu ya. Jadi seperti itu nanti ya. Kemudian kalau yang open minded itu, feel compelled to see things through others' eyes. Jadi kita akan merasa diperlengkapi, akan merasa komplit kalau kita melihat perspektif orang lain, cara orang lain memandang gitu ya. Tadi ya, Mark punya ide. Jadi si Mark itu akan merasa diperlengkapi ketika melihat dari sisi idenya Alex. Ya kan, Alex tadi kurang setuju. Idenya Alex apa? Maka justru diperlengkapi idenya si Mark tadi. Ya, seperti itu. Jadi tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tidak merasa tersaingi ketika idenya itu tidak disetujui oleh orang lain. Tidak, tanya aja, kenapa kamu tidak setuju dengan ideku? Apa yang perlu diperbaiki dari ideku? Kasih dong ide, kasih dong masukan. Itu justru open minded namanya. Kalian contohnya ini, kalau kalian nih pasti kalian sudah banyak berdiskusi ya tentang podcast ini, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Nah, ide-ide itu kan dijadikan satu ya. Jadi tidak boleh ide itu hanya dari satu orang dan orang itu mempertahankan gitu ya, nggak boleh. Itu bukan open minded namanya. Harus berasal dari ide yang didiskusikan, di-mix. Nah, itu ya. Kemudian yang close minded itu adalah block others from speaking. Jadi orang itu akan memblok gitu ya, akan menghentikan orang lain untuk bicara. Tidak boleh gitu ya. Tidak boleh menghentikan atau tidak boleh menutupi ide orang lain sehingga orang itu tidak mau untuk bicara. Tapi kalau yang open minded itu adalah always more interested in listening than speaking. Kalau yang open minded itu dia lebih tertarik untuk banyak mendengar daripada banyak ngomong. Itu adalah open minded. Ada pepatah menyatakan banyak mendengar, sedikit bicara, gitu kan? Nah, itu pas dengan yang open minded. Tidak ngomong-ngomong gitu ya. Karena kita kan perlu ide toh. Kalau kita aja yang ngomong, kapan kita mendengarkan idenya orang lain atau teman kita, gitu ya? Makanya ada pepatah mengatakan kalau kalian berada di dekat orang yang kamu tidak perlu banyak ngomong. Kamu tidak perlu banyak bicara. Kamu banyak mendengar saja. Gitu ya. Jadi kalau ada 100% gitu ya waktu, kemudian kita ada di dekat orang pintar, kamu cukup 20% ngomong, 80% diam. Dengarkan aja dia, ya kan? Masukan-masukannya, idenya, apa yang dia bicarakan, gitu ya. Pasti kalian dapat banyak ilmu, gitu ya. Kalau yang close-minded itu lack a deep sense of humility, jadi dia itu kurang kemanusiaan, ya kan? Hubungannya dengan orang lain itu kurang kalau close-minded, ya, karena dia tidak mau menerima masukan, ya. Kalau yang open-minded, approach everything with concern that they may be wrong. Kalau yang open-minded itu, kita selalu melakukan pendekatan segala sesuatunya itu dengan pikiran bahwa kita juga bisa salah. Kita juga bisa keliru. Every one of us is human, ya kan? Manusia itu bisa salah loh, ya kan? Makanya kita harus punya pemikiran seperti itu. Bisa juga loh. Idenya Mark, idenya Marcelo, idenya Alexander, idenya Jedida. Jadi itu bisa coba idenya itu justru memperlengkapi idenya Mr. Marisi, gitu kan? Bisa aja Mr. Marisi juga ada mistake. Nah, itu ciri dari open-minded and close-minded. Jelas ya? Jadi if I may ask all of you, gitu ya, 4 orang yang ada di sini, menurut kalian ciri-ciri dari open-minded ini sudah ada nggak semuanya di dalam diri kalian masing-masing? Semua, Mister. Belum semua ya. Belum Yang close-minded ini, kalau saya tanya Mark, yang mana yang close-minded ini yang masih ada di dalam diri Mark? Mungkin dari yang paling terakhir yaitu like a deep sense of humility. Oke. Sip, berarti nanti new mindset, new year, new mindset, gitu ya. Marcelo, dari yang close-minded ini, mana yang masih ada dalam dirinya Marcelo? Yang poin yang ketiga, Mister. Yang ketiga itu fokus more to be understood than on understanding others. Nanti berarti new year itu sudah menjadi feel compelled to see things through others' eyes.
Jadi kita bisa melihat perspektif orang lain. Tadi kalau Mark dari lack, berarti tahun baru nanti itu sudah harus menjadi approach everything with concern that they may be wrong. Ya, sudah berubah ke situ ya. Bagaimana dengan Alex? Yang kedua, Mister. Yang kedua berarti more likely to make statement than ask question. Ya, lebih menerima, lebih ke arah statement gitu ya, daripada bertanya. Nanti berarti New Year, Alexander sudah menjadi genuinely believe they could be wrong. The questions that they ask are genuine, gitu ya. Jadi harus banyak bertanya, gitu ya. How about you, JD? Kalau aku sih yang nomor 2 sama kayak Alex sih, Mister. Yang nomor 2 sama kayak Alex. Berarti nanti si JD juga New Year itu sudah genuinely believe that they could Growth be minded. wrong. Yes. Question that they may ask are genuine. Ya. Oke. Siap, Mister. Now, kita perlu tahu benefit dari being open-minded itu apa? Sesuai dengan nama tim kalian ya, Open Your Mind. Jadi apa sih benefitnya? Yang to improve your relation. Tadi di ciri-ciri itu, kalau seperti yang dibilang oleh si Marcelo, dia bilang, ini tadi Mark ya, lack of deep sense humility, gitu kan? Kalau kita masih ada, atau kalau kalian tadi mengatakan seperti ini semua gitu ya, yang Marcelo juga bilang, focus more being understood than on understanding others. Kan berhubungan dengan yang open mind itu kan kita berhubungan dengan orang lain. Kalau kita close mind, maka kita tidak akan mempunyai hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Pasti dijauhi, gitu kan? Karena mau menang sendiri, tidak menerima ide orang lain, tidak mau mengerti orang lain, gitu ya. Now, if we have this open-minded, maka kita akan hubungan kita dengan orang lain itu akan meningkat, ya. The second is for a faster personal development. Jadi ketika kita mempunyai open-minded, maka pengembangan secara pribadi, kehidupan pribadi kita itu akan sangat cepat. Pengembangan diri kita itu akan cepat. Itu open-minded. Karena kita kan mau mengerti orang lain, mau mendengarkan ide orang lain, maka itu akan menjadi sesuatu yang berguna bagi kita kan. Itu kan ide-ide itu kita terima, kemudian itu akan mengembangkan diri kita dengan baik. The third is for more success and opportunity. Kita akan menjadi sukses dan kesempatan itu akan sangat tinggi, gitu kan? Kita mau mencoba, kita mau mendengarkan orang lain, kesempatan itu akan sangat tinggi. Kesempatan untuk berhasil, kesempatan untuk menjadi lebih baik itu akan sangat tinggi ketika kita mempunyai ciri yang open-minded. Benefit atau keuntungan atau manfaat yang keempat itu adalah for more good solution. Ketika kita punya masalah, pasti orang yang punya open-minded itu akan cepat dalam menangani masalah. Atau cepat dalam menangani masalah. Kenapa? Karena dia punya banyak pengetahuan, gitu kan? Karena dia membaca, dia menerima masukan dari orang lain, dia mendengarkan ide-ide dari orang lain. Jadi ketika ada masalah, bisa aja menggunakan ide dari Mark, bisa aja menggunakan ide kan? Ini masalah terjadi. Saya ingat Mark pernah menyelesaikan, atau JD pernah menyelesaikan, atau Marcelo pernah menggunakan ide ini, atau Alex pernah menggunakan ide ini, sehingga saya mau menggunakan ide mereka juga untuk masalah ini. Cepat kan menangani masalah, gitu ya? Daripada kita menggunakan ide kita, tapi sebenarnya ide kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah, itu sudah nggak bisa, gitu ya. Number 5, the benefit kreatif. Orang yang punya open-minded, maka dia akan kreatif. Ya, 4 orang di Zoom ini, kalian kalau 2023 nanti menjadi orang yang open-minded, di akhir 2023, bandingkan kalian dengan teman-teman yang tidak masuk di dalam tim open-minded ini, kalian akan menjadi orang yang more creative than others. Bandingkan nanti di 2023 akhir.
ya. Pasti ada perbedaan kalian yang punya open minded. Kalau kalian berkomitmen untuk menjadi open minded, gitu kan? Kalau gitu ya. Kemudian yang benefits yang keenam itu adalah become mentally strong. Mentally strong itu kalau ada masalah tidak menciut, tidak menangis, tidak marah secara mentalnya gitu ya, tidak emosi, karena orang yang open minded itu punya banyak solusi, punya banyak jalan keluar. Itu ciri dari open minded. Jadi tidak menjadi yang mentally weak, lemah secara mental. Tidak, tapi pasti mereka strong, pasti mereka kuat. Apapun masalahnya, karena mereka punya banyak ide, karena mereka open-minded, membuka diri untuk ide-ide, maka they become mentally strong. Kemudian yang ketujuh, manfaat yang ketujuh adalah turns a journey into an adventure. Jadi, orang yang itu jadi bukan hanya perjalanan hidupnya itu bukan hanya perjalanan biasa saja, tapi menjadi yang adventure. Adventure itu kan ada tantangan gitu ya. Jadi bukan hanya berjalan begitu saja, itu journey. Journey sama adventure itu bedanya itu adalah kalau journey itu perjalanannya itu hanya biasa saja tanpa ada tantangan. Tapi kalau adventure itu ada tantangan. Makanya kalau naik mobil adventure gitu ya, pasti ada tantangannya naik mobil itu gitu ya. Nah, turns a journey into an adventure. Jadi perjalanan hidupnya itu nggak biasa-biasa saja, tapi menjadi banyak tantangan. Tapi sekali lagi, tantangan hidup itu akan membawa kebaikan. Ya. Part yang ke-8 adalah keeps the mind young. Jadi berpikirnya itu selalu muda gitu ya, karena dia sudah punya ide-ide yang baru, selalu fresh gitu ya. Ini intinya itu. Mind yang itu artinya selalu fresh, gitu ya. Karena selalu punya ide yang bagus. Jadi tidak old mind, gitu ya. Jadi tidak menjadi pribadi yang old mind. 9, feel more optimistic. Bukan yang pesimis. Ya kan? Harus pasti menjadi optimis. Orang yang punya open minded itu pasti orang-orang yang punya optimis yang tinggi. Ingat ya. Jadi itu adalah manfaatnya. Nah, sekarang bagaimana menjadi open minded? Embrace the unknown. Embrace the unknown itu artinya mendekati atau memeluk gitu ya, sesuatu yang kita tidak ketahui. Jadi sesuatu yang tidak kita ketahui itu kan perlu kita dekati kan, supaya kita tahu. Kita mendekatinya dengan cara apa? Search, tanya, gitu kan? Sesuatu yang belum kamu ketahui, contohnya, aduh, matematika ini aku kok belum mengerti ya. Itu adalah unknown. Berarti saya tidak mengetahui. Berarti embrace, peluk, dekati sesuatu yang kamu tidak ketahui itu. Dengan cara apa? Ya tanya gurumu. Itu kan? Ya tanya. Dengan cara bertanya itu sudah embrace, ya kan? Itu how to be-nya, bagaimana menjadi open-minded person. Yang kedua, don't knock anything before you try it. Jangan mengunci sesuatu, jangan jangan mengetok, jangan selalu meminta dari orang lain sebelum kita coba sendiri. Ngerti ya maksudnya ya? Apa-apa langsung ke orang lain, belum dicoba gitu kan? Belum dicoba apa. Kalau kita sudah coba baru kita knock. Gitu ya, baru kita knock, aku minta tolong dong, gitu kan, coba dulu aja, gitu ya. Number 3, accept more invitation. Accept more invitation itu artinya terima undangan-undangan dari orang lain. Ayo yuk diskusi, jangan hanya aku nggak bisa di rumah main game, nggak bisa, harus open minded, ya kan. Ketika orang lain meminta kayak gini loh, acara ini kan sudah more invitation happen, gitu kan, gitu. Dan baterainya kurang dikit ya, tinggal dikit. Oke. Kemudian see things from multiple perspective. Kita harus melihat sesuatu itu dari banyak perspektif, cara pandang orang lain. Ya, oke, kurang dikit ya. Kemudian fokus on the positives. Jadi fokus di dalam hal-hal positif, jangan fokus di hal negatif tentang orang lain. Ya, harus positif.
ya. Kemudian yang keenam, mix up your routine. Jangan mix itu campur, rutinitasmu itu harus dicampur. Jangan hanya main game, jangan hanya belajar juga gitu ya. Harus ada diskusi, harus ada ini dan sebagainya. Kayak gini itu sudah mix ini ya. Mix up your routine. Kemudian yang ketujuh, kurang satu ya. Yang tadi yang pertama, yang tadi sudah ya. Ya, langsung ke nomor 7 aja, Pak. Langsung ke nomor 7, oke. Sekarang nomor 7 itu adalah read more. Jadi kita harus membaca banyak, gitu ya. Jadi tidak tidak malas untuk membaca. Kemudian yang ke-8 adalah travel as much as you can. Travel itu tidak selalu harus pergi, tapi ketika kita travel dalam hal search di internet itu juga part of the travel. Jadi tidak boleh hanya website itu hanya satu-satu aja yang dibuka gitu ya. Tapi banyak website itu juga bisa membuat open our mind itu become open. And make friends with people from different walks of life. Jadi kita harus membuat friend kita atau berteman dengan orang-orang yang tidak harus satu aliran dengan kita, gitu ya. Yang berbeda aliran, yang berbeda sifat, ciri, hobi, itu juga nggak apa-apa. Gitu. Tidak selalu harus yang sama hobinya kita harus berteman, tapi yang berbeda hobi pun nggak apa-apa. Ya itu justru open mind-nya, ya kan? Out from your comfort zone. Jadi kita harus keluar dari rasa nyaman kita. Mungkin Mark itu nyaman sekali berteman dengan kalian bertiga. Ya Mark harus berteman dengan yang lain, meskipun yang lain itu rasanya kalau buat Mark itu bencekno gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, gitu kan? Karena kita harus berteman dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, gitu ya. A person until you know them. Jangan cepat untuk menghakimi orang lain sampai seseorang itu kita ketahui lebih dalam. Jangan cepat menjudge pendapat orang lain, padahal pendapatnya itu bisa aja benar, gitu ya. Jangan menjudge, jangan menghakimi, tapi harus dihargai, meskipun itu berbeda dengan pendapat kita. Ask people lot of questions. Ya, sebanyak mungkin orang-orang. Jadi jangan diam, jangan hanya berdiam diri, lihat, tenang, enggak. Bertanya. Itulah ciri dari open-minded. Oke, jadi itu sekilas karena hanya sedikit waktunya. Jadi apa itu open-minded? Ciri dari open-minded versus closed open-minded sudah ada. Kemudian yang ketiga sudah ada benefit manfaatnya apa, bagaimana menjadi open-minded. 4 hal itu sudah saya sampaikan mungkin selama kurang lebih 15-20 menit gitu ya. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Sebelumnya terima kasih Mister atas materi yang sudah diberikan, sangat mengedukasi kami sekali. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar juga. Jadi untuk pertanyaannya mungkin saya mau bertanya nih Mister, gimana sih caranya untuk membuat anak-anak di zaman sekarang ini yang mungkin susah untuk mengubah mindset yang masih close mindset itu jadi mindset yang baru, yang open minded, grow minded, itu gimana Mister? Untuk anak-anak di apa terus? Ya, kalau ini pertanyaan dari JD ya. Tadi kalau semisal JD bertanya bagaimana caranya untuk anak-anak yang zaman sekarang itu mengubah untuk menjadi open minded. Sebenarnya tadi Mr. Marisi sudah menjawab gitu ya. Bagaimana gitu ya. Ada 12 ya. Ya, ada 12 bagaimana caranya untuk menjadi open minded, tapi mungkin intinya dari 12 itu gitu ya. Mungkin 12 mungkin terlalu panjang gitu ya. Jadi nanti ketika ada yang bertanya bagaimana sih caranya gitu ya. Jadi supaya saya menjadi open minded gitu ya. Mungkin satu hal yang mungkin jadi jawab kepada orang tersebut yang pertama adalah keluar daripada comfort zone-mu, itu yang pertama, out of your comfort zone, banyak membaca. Itu yang kedua, kemudian banyak bertanya. Wes, itu aja. Jadi keluar dari comfort zone, banyak membaca, kemudian banyak bertanya. Itu mungkin yang penting atau priority lah ya, priority untuk menjadi open minded. Gitu ya, itu aja. Ada pertanyaan lain? Mister. Saya Mister. Ya. Bagaimana cara menolong teman kita yang memiliki close minded menjadi open minded? Oke. Sekali lagi, itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau mungkin 4 orang ini sudah proses open minded, ketika melihat anak yang menjadi close minded, kita juga tidak boleh menghakimi mereka. Karena salah satu
tadi ciri dari open minded itu adalah don't judge, karena mereka juga bisa benar, gitu ya. Betul ya. Jadi tidak boleh menghakimi, oh kamu close minded. Jadi berarti kalian berempat ini harus mendekati mereka baik-baik, gitu ya. Tunjukkan. Yang pertama adalah you have to show them that open minded itu benefitnya banyak. Berarti kamu harus mulai dari dirimu sendiri, gitu kan? Tidak perlu ngomong sih. Kamu si Alex nggak perlu ngomong, tunjukkan aja bahwa dengan Alex yang mempunyai open minded, maka nilainya bisa bagus, keterampilannya bertambah, kemudian kesempatan untuk memperoleh nilai tinggi itu banyak, kemudian yang lain tadi benefitnya itu kan terlihat dalam diri Mark. Tadi ada beberapa itu 9 atau 10 manfaat dari manfaat dari open minded itu. Tunjukkan aja bahwa itu ada di dalam diri JD, di dalam diri Alex, di dalam diri Mark, di dalam diri Marcel. Mereka akan melihat, ya, mereka akan melihat bahwa, oh, kamu kenapa kok bisa begitu ya, Alex? Kamu kok bisa begitu ya? Nah, kamu masuklah. Oh, karena saya punya open minded. Saya selalu bertanya, saya selalu membaca, kemudian saya selalu out of comfort zone, gitu ya. Jadi tidak perlu kamu gini, nggak perlu. Just show them bahwa open minded itu tuh sudah banyak manfaatnya dan itu kelihatan dalam dirimu. Then other people, your friends can see, oh, why your skills itu bagus ya? Then kamu jelaskanlah, oh, karena saya mempunyai ciri open minded. Bagaimana menjadi open minded? Ya, yang tadi 12 tadi, ngomonglah ke mereka. Ah, kamu harus begini. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Oke? Ada lagi? Ya, baik Mister, makasih. Baik, Mister. Ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, sebagai close statement dari Mr. Marisi untuk kalian yang ada di Zoom ini atau siapapun yang akan mendengarkan YouTube ini atau podcast ini nantinya, close statement dari saya adalah jadilah orang yang open minded, karena ciri orang yang mempunyai open minded itu akan menjadi orang atau akan berhasil nantinya, akan mampu untuk menghadapi Profile 4.0. Sekian dari Mr. Marisi. Thank you. Terima kasih Mr. Marisi atas pembelajaran dan juga penjelasan tentang New Year New Life, materi yang kita sedang bahas di dalam podcast kita. Dan juga terima kasih untuk materinya, sangat bermanfaat. Dan juga semoga untuk yang menonton di podcast kita ini juga bisa mendapatkan manfaatnya, sehingga juga mereka bisa mempunyai open minded mindset yang terbuka. Terima kasih Mr. Marsi atas bantuannya. Ya. Terima kasih Mister. Jangan lupa teman-teman podcast kita yang Jangan sesi lupa terakhir hari ini dan jangan spesial lupa 2022. Terima kasih. Terima kasih semuanya. God bless you guys. Thank you. Terima kasih Mister. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya sudah mau menonton video podcast kita yang terbaru ini, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita yaitu Open German ID, dan juga jangan lupa untuk follow akun IG kita masing-masing. Di sini ada @cdidia, ada Mark Sebastian Ong, ada juga Marcelo, dan juga ada Alexander. Dan juga jangan lupa dengarkan podcast kita di setiap platform, ada di Spotify, SoundCloud, YouTube, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune di Open Your Mind ID. Tunggu keseruan next project. Bye. Stamina, waka.